Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami akan mempresentasikan di sini kita ngebahas dari salah satu buku yaitu Project Management, The Managerial Process to 7A yang digarap oleh Eric W. Larson, Kilford F. dan Gray. Dari buku ini kita kedapatan bab 14 yaitu penutupan proyek. Nah, sub-sub bab ini adalah ada di jenis penutupan proyek, kegiatan penutupan warm-up, audit proyek, evaluasi pasca implementasi. Oke, mari kita bedah. Penutupan proyek. Setiap proyek akhirnya berakhir, tetapi berapa banyak peserta proyek yang bersemangat tentang menutup proyek? Kiriman sudah lengkap, kepemilikan siap untuk menjadi ditransfer. Fokus semua orang adalah apa yang berikutnya. Mudah-mudahan proyek baru yang menarik. 3 hasil utama untuk penutupan proyek. Yang pertama, 1. Menyelesaikan proyek. Tugas utama adalah memastikan proyek disetujui dan diterima oleh pelanggan. Kegiatan work-up lainnya termasuk menutup akun, membayar tagihan, menugaskan kembali peralatan dan personil, menentukan peluang baru untuk staf proyek, fasilitas penutupan, dan laporan akhir. Yang kedua, audit proyek. Tinjauan pasca proyek ini harus dilakukan bersama tim dan pemangku kepentingan utama untuk mengetahui masalah atau celah yang hilang. Yang ketiga, evaluasi kinerja dan manajemen proyek. Evaluasi meliputi tim, anggota tim, individu, dan kinerja manajemen proyek. Vendor dan pelanggan dapat memberikan masukan eksternal. Evaluasi pemain utama menyediakan informasi penting untuk masa depan. Yang kedua ada 14.1 jenis penutupan proyek. Di sini ada proyek normal, keadaan yang paling umum untuk penutupan proyek hanyalah selesainya proyek. Untuk banyak proyek, pengembangan akhirnya melibatkan menyerahkan desain akhir untuk produksi dan penciptaan produk atau layanan baru. Proyek prematur. Untuk beberapa proyek dapat diselesaikan lebih awal dengan beberapa bagian. Proyek dihilangkan, masuk lebih awal ke pasar akan berarti lebih besar keuntungan. Yang ketiga, ada proyek abadi. Untuk beberapa proyek sepertinya tidak pernah berakhir. Karakteristik utama dan jenis ini, proyek adalah pengayat yang konstan menunjukkan ruang lingkup proyek yang dipahami dengan buruk. Misalnya menambahkan fitur baru ke proyek lama dapat menggantikan segmen proyek yang tampaknya abadi. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah proyek gagal. Proyek yang gagal biasanya mudah diidentifikasi dan mudah untuk grup peninjau untuk menutup. Banyak proyek gagal karena keadaan di luar kendali tim proyek. Yang terakhir ada proyek prioritas. Prioritas organisasi sering berubah dan arah strategi berubah. Misalnya, selama krisis keuangan, organisasi mengalihkan fokus mereka dari proyek menghasilkan uang hingga proyek penghematan biaya.
Selanjutnya ada kegiatan penutupan warm-up. Pelaksanaan proses penutupan mencakup beberapa kegiatan penutup. Banyak organisasi mengembangkan daftar panjang untuk menutup proyek saat mereka mendapatkan pengalaman. Menerapkan penutupan meliputi 6 kegiatan utama berikut. Yang satu, mendapatkan penerimaan pengiriman dari pelanggan. Yang kedua, mematikan sumber daya dan melepaskan ke penggunaan baru. Yang ketiga, menugaskan kembali anggota tim proyek. Yang keempat, menutup rekening dan melihat semua tagihan terbayar. Yang kelima, menyerahkan proyek kepada pelanggan. Yang keenam, membuat laporan akhir. Mengadministrasikan detail penutupan proyek bisa jadi menakutkan. Daftar periksa ini berhubungan dengan penutupan rincian seperti fasilitas, tim, staf, pelanggan, vendor, dan proyek itu sendiri. Yang 14.3 adalah audit. Audit proyek. Proses audit di awal proyek memungkinkan perubahan korektif jika diperlukan pada proyek yang diaudit atau lainnya yang sedang berlangsung. Audit proyek dalam proses berkonsentrasi pada kemajuan dan kinerja proyek dan memeriksa apakah kondisinya telah berubah. Audit pasca proyek. Audit ini cenderung mencakup lebih detail dan mendalam daripada audit proyek dalam proses awal. Audit proyek dari proyek yang telah selesai menekankan pada peningkatan manajemen proyek masa depan. Audit ini lebih berorientasi jangka panjang daripada audit dalam proses awal. Di bawah ini adalah pedoman yang harus diperhatikan sebelum Anda melakukan audit proyek. Isi pedoman di bawah ini akan meningkatkan peluang Anda untuk audit yang sukses. Pedoman pelaksanaan audit proyek. Yang pertama dan terpenting, filosofinya adalah bahwa audit proyek bukanlah perburuan penyihir. Yang kedua, komentar tentang individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam proyek harus diminimalkan. Tetap pada masalah proyek, bukan apa yang terjadi atau oleh siapa. Yang ketiga, kegiatan audit harus sangat peka terhadap emosi dan reaksi manusia. Itu ancaman yang melekat pada mereka yang dievaluasi harus dikurangi sebanyak mungkin. Yang keempat, akurasi data harus dapat diverifikasi atau dicatat sebagai subjektif, menghakimi atau kabar angin. Yang kelima, manajemen senior harus mengumumkan dukungan untuk audit proyek dan memastikan bahwa grup audit memiliki akses ke semua informasi peserta proyek dan dalam banyak kasus pelanggan proyek. Yang keenam, sikap terhadap audit proyek dan akibatnya tergantung pada modus operasinya, pimpinan dan kelompok audit. Tujuannya bukan untuk mengadili, tujuannya adalah untuk belajar dan melestarikan sumber daya organisasi yang berharga, di mana kesalahan telah dibuat. Keramahan, empati, dan objektivitas mendorong kerjasama dan mengurangi kecemasan. Ketujuh, audit harus diselesaikan secepat mungkin. Dengan mengingat pedoman ini, proses audit proyek dibagi dengan mudah menjadi 3 langkah. Inisiasi dan penempatan staf pengumpulan dan analisis data dan pelaporan. Setiap langkah dibahas secara singkat. 14.4 evaluasi pasca implementasi. Dalam metodologi retrospektif, fasilitator menggunakan beberapa kuesioner untuk melakukan audit pasca proyek. Survei ini tidak hanya fokus pada operasi proyek, tetapi juga pada bagaimana budaya organisasi memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek, berbekal informasi yang diperoleh dari sesi 1
dan sumber lainnya. Fasilitator memimpin sesi retrospektif tim. Sesi pertama meninjau laporan fasilitator dan mencoba menambahkan informasi kunci. Fasilitator bekerja dengan tim mengembangkan sistem yang tidak hanya mengutamakan informasi, tetapi juga sesuai dengan siapa yang perlu menerimanya. Setiap pelajaran diberikan pemilik, biasanya anggota tim yang sangat tertarik dan akrab dengan pelajaran. Orang ini sering melaporkan pelajaran yang dipetik kepada audiens yang lebih besar dalam organisasi mereka yang akan mendapat manfaat dari kebijaksanaan kolektif ini. Dia fasilitator bekerja dengan kantor proyek untuk membuat repositori yang menggunakan mesin pencari canggih yang memungkinkan orang lain dengan cepat memilah dan mengakses pelajaran khusus untuk kebutuhan mereka. Di sini ada link YouTube untuk penjelasan penutupan proyek ini. Itu video ke-1 yang bahasa Inggris. Kalau misalkan nggak terlalu ngerti sama video Inggris tersebut, bisa ke Indonesia ya. Sudah saya siapkan. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasi Tingling ya. Kita bisa mengakses ini dari web. Langsung aja Tingling gitu. Ntar saya taruh webnya di description. Jangan lupa like, subscribe, and share kalau misalkan ini bagus ya. Terima kasih.